Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar? Semoga saja anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta antum. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak soleh dan soleha, pada hari ini ustazah masih memberikan pelajaran melalui video booster belajar bersama Ustazah Sesra. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Pelajaran kita hari ini adalah tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Dengan materi yang pertama, menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. 2. Menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. 3. Menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. 4. Menemukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. 5. Menemukan informasi penting dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. 6. Menyusun ringkasan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Oke, yang pertama menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Bidang komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga, teman, dan saudara. Kita dapat berkomunikasi dengan jarak dekat atau jarak jauh. Alat komunikasi membantu kita untuk berkomunikasi dengan teman yang tinggal jauh dari kita. Alat komunikasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ayo kita akan mencermati teks tentang alat komunikasi pada zaman dahulu. Ketika membaca teks, kadang-kadang kita menemukan kata yang sulit yang belum kita ketahui artinya. Kita perlu mencari arti kata sulit tersebut untuk dapat mengetahui isi teks. Setelah mengetahui arti kata sulit, kita dapat memahami isi teks tersebut. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Sebelum ada perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Sinyal asap pertama kali digunakan pada zaman Yunani kuno 522 sampai 486 sebelum Masehi. Sinyal asap digunakan dengan cara seseorang yang berdiri dan menyalakan api. Seseorang tersebut membuat pesan dari asap yang ditimbulkan oleh api tersebut. Pesan akan diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang dituju. Nah, dalam teks tersebut terdapat kata yang digarisbawahi, yaitu kata teknologi dan sinyal. Teknologi artinya cara yang bersifat pengetahuan untuk mencapai tujuan praktis. Sinyal artinya tanda isyarat. Kalimat utama teks tersebut adalah, sebelum ada perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Gagasan pokok teks tersebut adalah, zaman dahulu manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Oke, berikut menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat mengetahui berbagai informasi dari sebuah teks. Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang kita peroleh dari sebuah teks, kita dapat melakukan sebuah permainan dengan teman, misalnya dengan permainan melengkapi kalimat rumpang. Nah, ayo perhatikan contoh berikut. 1. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Jadi itu jawabannya tradisional. 2 titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Ya, itu jawabannya adalah kentungan. 3 gong dan titik-titik memiliki fungsi yang sama.
Ya, titik-titiknya adalah canang. 4. Televisi merupakan salah satu alat komunikasi titik-titik, ya. Itu jawabannya modern. Dan kelima, telepon kini berkembang menjadi titik-titik. Itu jawabannya adalah ponsel. Oke, berikutnya menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat memperoleh informasi dengan membaca berbagai sumber. Salah satu sumber untuk memperoleh informasi tentang perkembangan alat komunikasi adalah dengan membaca teks. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Setelah mengetahui kalimat utama sebuah teks, kita dapat menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Nah, ayo simaklah cuplikan teks berikut. Salah satu alat komunikasi modern adalah telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Biasanya telepon digunakan untuk membantu urusan pekerjaan. Telepon juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Telepon bahkan dapat digunakan sebagai sarana hiburan. Nah, kalimat utama paragraf tersebut adalah salah satu alat komunikasi modern adalah telepon. Oke, anak soleh-soleha, berikutnya menemukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat mencari arti kata-kata yang belum kita ketahui artinya di KBBI. Setelah mengetahui artinya, kita dapat menemukan kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragrafnya. Setelah menemukan kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan menjelaskan isi teks. Nah, ayo simaklah cuplikan teks berikut. Telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Telegraf menggunakan listrik untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan tembaga. Pesan yang dikirim dan diterima berbentuk sinyal dan kode-kode sederhana yang dikenal dengan kode Morse. Nah, kalimat utama, telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Sedangkan gagasan pokoknya adalah pengertian telegraf atau kegunaan telegraf. Oke, berikutnya menemukan informasi penting dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi mendorong perkembangannya alat komunikasi. Sekarang sudah ditemukan telepon genggam sehingga lebih mudah berkomunikasi. Teknologi komunikasi dan informasi semakin berkembang dengan ditemukannya internet. Melalui jaringan internet, kita dapat berkomunikasi menggunakan telepon pintar. Ingat, setelah membaca sebuah teks, kita dapat menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Setelah mengetahui kalimat utama, kita dapat menemukan gagasan pokok paragraf tersebut. Setelah menentukan gagasan pokok, kita dapat memperoleh informasi dari teks tersebut. Nah, ayo simaklah cuplikan teks berikut. Internet memiliki jaringan yang sangat luas. Pengguna internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan, mulai dari pendidikan hingga hiburan. Nah, kalimat utamanya, internet memiliki jaringan yang sangat luas. Sedangkan kalimat pendukung adalah pertama, pengguna internet dapat memberi informasi apa saja yang dibutuhkan. Dua, mulai dari pendidikan hingga hiburan. Sedangkan gagasan pokoknya, jaringan internet yang luas. Gagasan pendukung, pengguna internet dapat mencari informasi di internet. Nah, informasi dari teks yang pertama, internet memiliki jaringan yang sangat luas. Dua, pengguna internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan. Oke, berikutnya menyusun ringkasan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan internet sudah tidak asing lagi bagi generasi zaman sekarang. Dengan adanya internet, kita dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Namun, perkembangan internet harus disikapi dengan bijaksana. Siswa kelas 3 SD masih perlu bimbingan ketika menggunakan internet. Kita dapat mencari informasi mengenai penggunaan internet secara sehat. Setelah mengetahui informasi, kita dapat membuat ringkasan. Ringkasan merupakan intisari dari sebuah teks. Oke, anak soleh dan soleha, alhamdulillah selesai sudah materi pelajaran bahasa Indonesia melalui video booster. Semoga
bermanfaat ya nak ya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jalankan ibadah, dan tetap belajar dari rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.